Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi di pelajaran fisika bersama guru kalian, Mr. Hilman Paji Firdaus. Dan untuk pertemuan kali ini, for this meeting, we are going to learn about vertical motion. Oke teman-teman semua, sebenarnya vertical motion itu nanti tidak akan jauh beda dengan horizontal motion. Hanya dengan beberapa perubahan saja, with some little adjustment. Ya, jadi kalau untuk yang vertical horizontal motion itu dia bergeraknya di bidang datar ya, maka jaraknya juga kita sebutnya dengan A, dan dia itu bergeraknya dipercepat ataupun diperlambat, lambangnya itu tuh, maaf jaraknya tadi S, lambangnya kalau dipercepat diperlambat dia lambangnya itu A ya. Soalnya ya seperti gini-gini aja, jadi kendaraan itu bisa memiliki percepatan dia sendiri ya, teman-teman semua. Tergantung kendaraannya seperti apa. Nah, bagaimana dengan gerak di vertical motion, teman-teman semua? Untuk gerak di vertical motion itu contohnya apa? Kita cari tahu dulu. Kalian tahu nggak benda yang bergerak tegak? Bergeraknya itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Contohnya apa? Saya kasih 3 detik untuk berpikir. 3, 2, 1. Mungkinkah salah satu jawaban kalian itu adalah ketika benda itu jatuh? Benar nggak? Ya, ketika benda jatuh, dia itu jatuhnya contoh ada buah gitu ya. Buah itu dia jatuh, bentar, yang muncul. Oke. Contoh kita memiliki buah. Kita punya buah di sini. Kebetulan ya. Halo. Lambat banget. Oke, sip. Ya. Katakan kita punya buah di sini. Oke. Buah ini ada di atas pohon gitu. Kemudian pada suatu saat buah itu tuh jatuh ke bawah. Dia jatuhnya itu lurus ya ke bawah ya, dia jatuh lurus ke bawah sehingga sehingga dia nantinya akan menyentuh tanah ya, menembuk tanah. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk dari gerak jatuh bebas ya teman-teman semua. Atau ketika kalian istilahnya menendang bola gitu ya, atau meluncurkan roket aja contohnya ya. Mungkin kalau di antara kalian ada yang pernah kompetisi roket ya teman-teman semua, ya, meluncurkan roket, roket itu dia bergerak ya teman-teman ya, bergerak ke atas, ya. Kemudian roketnya ini dia akan bergerak ke atas, meskipun dia bergeraknya itu tidak tegak lurus ya teman-teman semua terhadap tanah, ya tidak tegak, tapi dia membentuk parabola, tapi tetap saja dia itu memiliki komponen lurus ke atas ya. Jadi mau bentuknya dia itu parabola, mau bentuknya dia itu tegak lurus, dia tetap diklasifikasikan sebagai gerak salah satu gerak ini ya, vertikal teman-teman semua. Untuk gerak yang parabola seperti ini kita ambil ininya saja apa komponen gerak ke atasnya saja gitu ya teman-teman semua. Nah, ada yang harus disesuaikan untuk gerak vertikal ini, apa teman-teman semua? Mari kita lihat dulu dari apa yang ini. Mari kita lihat dulu dari apa yang sudah ada, ya, yang sama dengan gerak vertikal. Jadi teman-teman semua, saat roket ini diterbangkan, dia itu punya kecepatan awal, oke? Dan pada suatu titik dia juga punya kecepatan akhir, gitu ya. Jadi teman-teman semua, katakan ini titiknya, dia juga punya kecepatan akhir. Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhir itu masih tetap ada ya di gerak vertikal. Sama aja, gitu ya, sama aja di gerak vertikal. Selanjutnya, begitupun dengan kelapa ya.
kelapa saat jatuh bisa aja ada kecepatan awal, bisa aja tidak, tetapi saat dia sesaat menumbuh ke tanah dia punya kecepatan akhir. Jadi kecepatan awal dan akhir mereka tetap ada. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas mereka membutuhkan waktu, jadi waktu tetap ada. Yang bedanya itu adalah kalau di gerak vertikal itu tuh kita mengukur jaraknya itu jarak horizontal ya. Perpindahan kendaraan atau benda yang bergerak secara horizontal, dilihatnya dari perpindahan horizontalnya. Sementara untuk gerak vertikal kita lihat perpindahannya itu dalam bentuk vertikal ya teman-teman semua ya. Jadi ketika kelapa ini jatuh maka dia itu melintasi atau melewati suatu perpindahan sebesar H. Jadi tidak lagi kita namai S untuk perpindahannya, tapi kita namai dengan H. H itu sebenarnya dari height ya teman-teman semua ya. Jadi kita itu sekarang pakai H, tidak lagi pakai S. Gitu teman-teman semua ya. Jadi kita pakai H ya, atau height. Unitnya masih tetap meter ya teman-teman semua ya. Jadi H itu menunjukkan apa teman-teman semua? H itu menunjukkan besar perpindahan benda secara vertikal. Ya, jadi ini yang disebut dengan H. Selanjutnya, kalau roket ini bagaimana ceritanya? Nah, kalau roket yang geraknya itu dia secara Secara parabola, berarti hanya itu bukan panjang lintasan yang dia sudah lewati gitu ya, tapi H itu adalah ketinggian vertikalnya dari atas tanah gitu ya. Jadi ini juga merupakan H. Itu teman-teman semua. Dan H ini berbeda dengan sebenarnya sama saja ya. Dan H ini tuh dia punya nilai positif dan nilai negatif teman-teman semua ya. Kalau di gerak horizontal kita tahunya nilai H itu positif karena selama ini contoh kejadian yang kita pakai itu adalah ini gerakan ke depan gitu ya. Kalau mundur ya pasti negatif S-nya. Tapi kita selama ini pakai S positif gitu. Karena bergeraknya ke depan dan kita mengukur berapa pergerakan dia ke depan gitu istilahnya. Kalau gerak belakang dia akan negatif. Begitu juga dengan H teman-teman semua. Jika kalian perhatikan ya, H yang dimiliki atau perpindahan vertikal yang dimiliki buah kelapa ini dia itu nilainya negatif karena arahnya dia ke bawah. Sementara H atau perpindahan yang dilakukan roket ini arahnya ke atas, maka dia memiliki nilai H positif. Gitu teman-teman semua ya. Jadi kita buat suatu ketentuan dulu teman-teman semua. Untuk semua besaran, khususnya besaran vektor, yang dia memiliki arah ke bawah, dia itu nilainya harus negatif. Mau dia kecepatan, mau dia perpindahan, mau dia percepatan atau acceleration, sepanjang dia nilainya ke bawah, dia itu negatif. Kalau nilainya dia ke atas, kalau dia arahnya ke atas, maaf, berarti nilainya dia positif. Maka ini hanya negatif, ini hanya positif. Lebih jauh lagi teman-teman semua, jika kita berbicara tentang V, berarti V0 ini dia negatif kalau ada ya. Dan ini VT pasti dia negatif juga karena arahnya dia ke bawah ya teman-teman semua. Sementara V0 dia yang roket dia positif dan VT-nya ketika di titik tertentu dia juga positif teman-teman semua ya. Gitu teman-teman. Ya. Jadi ada arah ke atas ke bawahnya bedanya. Terus perpindahannya, distance-nya atau displacement-nya bukan lagi pakai S tapi kita pakai H ya teman-teman semua ya. Jadi S enggak lagi dipakai, kita pakainya H gitu. Tapi unitnya tetap sama meter. Selanjutnya apa? Selanjutnya saya pengen nanya ke kalian, kalau benda jatuh semakin lama semakin cepat atau lambat? Baik, sudah dapat jawabannya? Saya kemudian tanya lagi ke kalian.
Kalau benda yang dilemparkan atau digerakkan ke atas semakin lama semakin cepat atau semakin lambat? Sudah dapat jawabannya? Oke. Sekarang yuk kita cocokkan jawabannya ya. Benda yang jatuh, semakin lama dia jatuh ke bawah, maka dia itu kecepatannya semakin bertambah. Ya teman-teman semua ya. Semakin kelapa ini jatuh, contoh kalau kelapa ini jatuh 20 meter, saat menyentuh tanah, dia itu kecepatannya contoh cuma kecepatan A saja. Tapi kalau ternyata dia jatuhnya 40 meter, maka kecepatan saat menyentuh tanahnya dia itu lebih besar atau lebih kecil? Tentu lebih besar teman-teman semua ya. Ya, katakan kecepatan B. Maka kecepatan B ketika jatuh 40 meter itu tuh akan lebih besar dibanding A ketika jatuhnya hanya 20 meter saja. Ya begitu pun dengan roket. Roket itu semakin ke atas dia itu kecepatannya akan semakin berkurang teman-teman semua. Contohnya bukan roket aja. Yang satu kali dorong, satu kali tendang itu bola contohnya. Bola ditendang. Semakin ke atas dia itu semakin lambat sampai pada suatu titik bola itu akan diam dan dia akan jatuh lagi ke bawah. Gitu teman-teman semua. Jadi kemanakah arah percepatannya? Ke atas atau ke bawah? Arah percepatannya adalah ke bawah. Itu teman-teman semua. Arah percepatan kita atau acceleration kita itu tuh ke bawah. Nilainya bakal negatif teman-teman semua. Ya. Dan acceleration untuk benda vertikal itu kita sebut dengan ini familiar banget dengan kalian semua. Disebut dengan gravitation teman-teman semua ya. Jadi yang membuat benda itu bergerak ke bawah semakin cepat itu tuh adalah percepatan gravitasi atau gravitational acceleration. Oke teman-teman semua bisa dipahami? Ya. Kalau mobil percepatannya itu bisa diatur sama kita. Kalau kendaraan itu tuh percepatannya bisa diatur sama kita. Tapi untuk benda jatuh itu percepatannya udah pasti. Percepatannya udah sesuai dengan gravitational acceleration. Di mana gravitational acceleration itu nilainya adalah berapa? 10. Ya. Nilainya itu adalah 10 meter per second. Sebenarnya 9,8 teman-teman semua ya. Tapi kita bulatkan aja menjadi 10 meter per second square itu teman-teman semua. Jadi arahnya sekarang A-nya selalu ke bawah dan kita nggak pakai A, kita pakainya G. Karena kita selalu pakai G kalau digerakkan vertikal. Ya, Sir, bagaimana kalau roket? Mungkin roket punya ini apa sih percepatan dia sendiri? Oke, nanti bakal agak lebih beda ya teman-teman semua itu mah. Tapi sekarang yang kita bahas itu ketika memang bendanya itu punya kecepatan awal saja dan dia tidak punya propeller yang selamanya terus bekerja. Itu teman-teman semua. Makanya ini kita sudah sesuaikan teman-teman semua ya. A-nya diganti sama G dan nanti G-nya nilainya negatif, kemudian S-nya diganti sama H ya. Dan kita juga punya positif negatif di sini lebih kelihatan ya teman-teman semua ya. Kalau ke atas itu positif arahnya, kalau ke bawah negatif. Maka teman-teman semua karena apa? Karena G itu kalau kemarin kan kita itu apa? Bisa nyari A ya teman-teman ya. Kita bisa nyari A itu sama dengan VT dikurangi V0 per T ya. Untuk sekarang kita gak usah nyari A karena A-nya itu udah diganti ya. A-nya itu udah diganti, kita ganti A-nya itu sama G ya. A-nya ganti sama G dan G itu nilainya negatif. Itu teman-teman semua ya. Kalau kemarin kita nyari VT, VT itu sama dengan V0 ditambah A kali T ya teman-teman semua. Kalau kalian lupa lagi itu persamaan mana sih, Sir? Ada ya. Maka sekarang kita ubah persamaannya. Tetap VT, V0 tetap V0 karena mereka masih ada. Nah, sekarang A-nya itu kita ganti sama G. T-nya masih tetap sama, tetapi karena G itu negatif, maka negatifnya itu bakal mengubah positif ini jadi negatif. Jadi persamaannya sekarang kita ganti. Selanjutnya, kalau tadi kemarin kita punya S sama dengan V0 dikali T, kemudian ditambah setengah A dikali T square, ya. Kalau awalnya kita punya ini, maka sekarang kita punya S-nya kita ganti sama H, teman-teman semua. V0-nya masih tetap ada dikali T, ya.
sama dengan V0 dikali T. Nah, kemudian ini setengah dikali A. A-nya ganti kita sama G. G-nya itu bawa negatif, berarti dia menegatifkan positif di sini. Jadi negatif ya. Dikali T square. Gitu teman-teman semua ya. Dan ini equation kita terakhir. Maka VT square equals V0 square plus 2 times A times S. Kita ubah teman-teman semua ya. Kita ubah, maka kita dapat apa teman-teman? We've got VT square equals V0 square. Nah, 2 times A becomes 2 times G times S is replaced with H. Itu teman-teman semua ya. Nah, since the G carries negative here, so the negative will turn the positive into the negative. So there, here are the equation for our vertical motion, teman-teman semua ya. Jadi kita ini punya equation-nya. Yang di atas equation bukan yang ini, enggak. Ini bukan, ini sebatas sebaliknya keterangan ya, yang merubah persamaan-persamaan sebelah kiri ini menjadi persamaan sebelah. Itu teman-teman semua ya. Bagaimana Sir dengan ini, dengan apa sih nanti contoh soalnya? Ya, kita langsung ke contoh soal kalau gitu teman-teman ya. Ya, ini persamaannya ya teman-teman. Kita lihat di contoh soal. Practice. Oke, practice nih ya. A ball falls freely from 2.4 meter above the ground ya. Jadi ada bola 24,2 meter di atas tanah ya teman-teman semua ya. Tentukan A, kecepatan bola itu. Tentukan apa nih? Oh ya, tentukan kecepatan dan juga waktu yang dibutuhkan ya. Jadi tentukan kecepatan bola dan waktu yang dibutuhkan oleh bola itu pada saat 4,2 meter di atas tanah, oke, dan B ketika bola menyentuh tanah. Jadi maksudnya gini, we have a ball here that has a height of 24.2 meter ya, above the ground ya teman-teman semua. Bola ini tuh bakal jatuh bebas teman-teman semua ya. Untuk yang itu ditanyain berapa sih kecepatan dan waktu yang dibutuhkan, berapa sih kecepatan saat dia tuh ketinggiannya cuma 4,2 meter di atas tanah, dan berapa waktu yang dibutuhkan sampai mencapai titik ini. Untuk yang B, berapa sih kecepatan saat dia menempel tanah, dan berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk sampai dia nyampe ke tanah. Itu maksud dari pertanyaan ini ya teman-teman ya. Apakah sulit? Oh, enggak terlalu sulit kalau sebenarnya ya. Mari kita coba ini ya, cari solusinya bareng-bareng. Solution. Jadi teman-teman semua, gini nih. Tadi di sini disebutkan kalau bola ini falls freely. Oke. Saat kalian mendengar kata-kata fall freely, itu tuh artinya dia itu jatuh dengan kecepatan awal atau V0 sebesar 0 meter per second. So fall freely or jatuh bebas means the object doesn't have initial speed. Itu teman-teman semua ya. Doesn't have initial speed. Itu yang disebut dengan fall freely. Gitu teman-teman. Kemudian G-nya udah pasti ya, G-nya itu 10 meter per second square. Selanjutnya apa? Kecepatan akhirnya kita tahu nggak? Ya, enggak lah, karena kecepatan akhir itu adalah kecepatan yang dicari oleh kita saat dia berada di titik A, kemudian saat dia berada di titik B. Sehingga kita langsung aja ke pertanyaan kita. A, berapa sih kecepatan akhir di letter speed of the ball? Ya, when ketika dia itu mencapai tinggi 4,2 meter dari atas tanah, ya. Ketika dia itu mencapai ketinggian 4,2 meter di atas tanah. Berarti hanya berapa? 4,2 meter. Bukan teman-teman semua. Remember, age or height here, it express the displacement, the vertical displacement of an object. So height over here is not actually height of an object.
but the displacement or how far the object has displaced on vertical axis, itu teman-teman semua ya. Jadi H itu adalah berapa jauh dia telah berpindah dari titik awal ke titik akhir, itu teman-teman semua. Ya. Awalnya akhirnya dia itu berapa? 4,2 meter. Awalnya berapa dia itu? Awalnya dia 24,2 ya. 24,2 meter. Sehingga dia itu hanya berapa? Itu hanya 20,2 meter. Tuh, teman-teman semua ya. 20,2 meter. Lanjut, yuk kita lanjut. Oh, maaf. 20 meter ya. Sorry Bang. Ya, jadi 4,2 dikurangi 24,2 dia itu 20. 20? Bukan, minus 20 meter. Oke. Jadi kalau minus berarti dia arahnya kemana? Dia arahnya ke bawah. Udah kebuktikan ya. Jadi jika nilai H-nya itu negatif, dia arahnya ke bawah. Emang jatuhnya ke bawah bukan? Iya, jatuhnya emang ke bawah ya. Sejauh 20 meter sampai dia mencapai titik A ini. Ya. Jadi perpindahan vertikalnya itu 20 meter arahnya ke bawah. Gitu teman-teman semua. Bisa dipahami? Ya. Kita punya H. Kita nyari VT. Kita punya V0. Kita punya G. Jadi kira-kira yang mana persamaan yang cocok? Kita mau nyari, kita punya H. Kita punya V0, V0-nya kan 0 ya. Kita punya G, kita nyari VT, berarti pakai yang mana? Benar banget teman-teman semua, pakai persamaan yang ketiga ini ya, 1, 2, 3 ya. Pakai persamaan yang ketiga, kita tulis dulu persamaannya, maka VT, harusnya pakai hijau ya. Nah, sehingga VT square equals VO square minus 2 times G times H. Gitu teman-teman semua. Kita masuk-masukkan yuk. Maka VT square itu berapa? VT square itu VT-nya berapa? VT-nya kita cari ya. Lupa saya. VT-nya dicari, V0-nya itu 0 ya, kecepatan awalnya 0, minus 2 times G, G-nya itu 10, H-nya itu berapa? Dia ketinggiannya itu berubah 20 meter ya, teman-teman semua. Ya, sampai sini paham ya? Sir, kenapa hanya minus 20? Ya kan dia berpindahnya emang ke bawah dan 20 kan? Gitu ya. Jadi kita harus perhatikan dengan baik-baik. Selanjutnya, bagi dua dulu. Yuk kita lanjutkan teman-teman semua. Maka VT square equals 0 square berapa? 0 kuadrat ya 0 ya. Minus, ketemu minus ya plus. 2 times 2 berapa? 400. Maka VT square itu adalah 400. Kalau ngilangin square-nya gimana caranya? Diakarkan. 400-nya diakarkan. Berapa akar 400? Ya, akar 400 adalah 20. Tapi salah, bukan 20. 400 itu akarnya plus minus 20. Bisa plus, bisa minus. Beneran Bang, bisa plus, bisa minus. Karena plus 20 kali plus 20 itu tuh hal jawabannya 400, tapi minus 20 kali minus 20 juga jawabannya 400. Untuk menentukan apakah dia plus atau minus, dilihat dari bendanya dulu. Pada keadaan akhir ini, dia bergerak bendanya ke atas ke bawah. Benar banget, dia bergeraknya ke bawah. Karena bergerak ke bawah, berarti kecepatan akhirnya itu nilainya harus minus. Minus 20 meter per second ya. Jadi sekali lagi, kenapa harus minus? Karena bendanya itu bergeraknya downward. Ya, sampai sini jelas? Sampai jelas ya teman-teman semua? Nah, lanjut lagi. Untuk pertanyaan yang masih pertanyaan A ya teman-teman semua, tetapi sekarang kita nyari ininya, time-nya. Ya, masih pertanyaan A, tapi kita nyari time berapa sih waktu yang dibutuhkan. Ya,
sampai benda ini melakukan tadi berapa? Sampai benda ini ya, sampai benda ini itu melakukan perpindahan sebesar minus 20 meter, atau dalam bahasa soal kita itu sampai benda itu ada di 4,2 meter di atas tanah gitu ya, sama aja. Berapa sih waktu yang dibutuhkan? Nah, ini mah beda lagi. Kita punya T, kita punya H, ya. Kita punya V0, V0-nya itu 0 meter per second, ya. Dan kita punya G, G-nya itu berapa? G-nya itu kita 10 meter per second square. Nah, kalau kita punya T, kita punya H, kita punya V0, kita punya G. Kita mau nyari T, maksudnya kita pakai persamaan yang mana? Kita punya V0, kita punya T, kita nyari T, kita punya G, kita punya H. Berarti pakai persamaan yang nomor 2 ini ya, 1, 2, 3 ya. Persamaan our equation number 2 ya teman-teman semua ya. Sehingga yuk kita tuliskan saja di sini, maka H equals VO times T minus half times G times T square itu teman-teman semua ya. Kita masukkan hanya itu minus 20 ya teman-teman ya. V0-nya itu 0 dikali waktunya kita cari waktu minus half times G-nya itu 10 kemudian T square. Oke. Ini masih tetap minus 20 sama dengan kita ngerjainnya ke bawah ya teman-teman ya, awas ya. 0 kali T ya 0 ya. 5 kali 10 5 kali T kuadrat minus 5T square. Itu teman-teman semua ya. 0 kurangi minus 5T square ya masih tetap minus 5T square lah. Kita mau nyari apa? Kita mau nyari T, maka T square tetap berada di ruas kiri, minus 5-nya pindah. Jadi minus 20 over minus 5. Sir, kenapa minusnya nggak jadi plus? Minus jadi plus itu ketika tadinya pengurangan jadi penjumlahan, hati-hati teman-teman semua ya. Sementara ini tadinya perkalian jadi pembagian. Berarti value-nya masih tetap sama, tidak berubah ya. Ininya apa tandanya? Minus 20 dibagi minus 5 berapa? 4 ya teman-teman semua ya. Sehingga T sama dengan T akar 4, maka T adalah plus minus 2 ya, plus minus 2 second. Tapi karena waktu itu pasti tidak ada yang minus ya, karena soalnya kita because we are living in three dimensional reality where time is only linear and we are moving forward on the timeline, we cannot going backward ya. Jadi pasti positif 2 ya, atau ya udah tulis aja jadi hasilnya 2 second. Itu teman-teman semua ya, hasilnya jadi dia butuh waktu 2 detik sampai dia mencapai titik A. Untuk yang B-nya gimana teman-teman semua? Untuk yang B-nya sebenarnya sama aja ya. Untuk yang B-nya, untuk yang B pertama kita nyari VT sama aja ya, berapa meter per second, di mana H-nya itu sekarang sampai dia full ke bawah. Ya, sampai dia full ke bawah. Artinya kalau full ke bawah berarti dia udah 0 meter di atas permukaan tanah, dikurangi ketinggian awalnya 24,2 ya. Kita ketinggiannya sekarang menjadi minus 24,2 gitu ya teman-teman semua. Sisanya the rest is the history ya teman-teman semua ya. Maka kita masih tetap pakai persamaan yang sebelumnya ya teman-teman ya, sesuai karena ini hanya berulang saja. Maka VT square ya. Maka VT square sama dengan V0 square minus 2 times G times H ya. Kita masukkan, VT-nya akan kita cari. Kemudian V0-nya kita 0 kuadrat sama aja ya. 2 times-nya 10, hanya itu jadi minus 24,2 itu teman-teman semua ya. Maka VT square sama dengan ininya. Udah habis ya, ini gak ada ya. 0 kuadrat mah udah gak ada hasilnya 0. Minus kali minus itu jadi plus 2 kali 10 dikali 24,2 242 484 ya. 484 ya. Sehingga
kita akarkan. Oke, Allah. Kita akarkan, sebentar. Kita akarkan, maka VT itu tuh merupakan akar dari 484. Berapa sih akar dari 484? Kita coba kalian cek pakai kalkulator kalian sendiri. Berapa sih akar dari 484? 484 di akar. Oh ya, sorry. Dari 484 buat 2 ya teman-teman semua ya. Sehingga ini plus minus 22 meter per second atau minus 22 karena dia arahnya ke bawah ya teman-teman semua. Dan untuk waktunya sendiri kita pakai persamaan ini ya teman-teman ya. Kita pakai persamaan A sama dengan berapa? V0 dikali T di apa kurang ya? Kurang, saya jadi pusing ya. Setengah G dikali T kuadrat, kita masukkan, berarti hanya itu minus berapa? 24,2 sama dengan 0 dikali T sama dengan setengah dikali berapa ini? Setengah dikali 10 dikali T square sama aja sebenarnya. Nah ini minus 24,2 ini jadi habis udah ini minus 5 T square. Sebenarnya kalian di sini bisa langsung habiskan minus sama minusnya ya teman-teman semua ya. Kalian bisa langsung habiskan minus sama minusnya. Maka kalian bisa langsung dapat T square itu adalah 24.2 divided by 5 ya teman-teman semua ya. 24.2 divided by 5. Di mana new slide. Kita cari dulu berapa sih 24.2 divided by 5 hasilnya 4,84 ya teman-teman semua ya. Jadi T square-nya itu adalah 4,84 sehingga T itu adalah square root dari 4,84 atau ini mirip seperti yang sebelumnya ya 484 ya, agak mirip ya. 488 ini tuh 484 dikali 10 pangkat min 2 atau ini tuh 484 tuh tadi berapa 22 ya teman-teman semua ya. 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 1 jadi ini plus minus ya karena waktu itu positif maka ini waktunya ya 2,2 second gitu teman-teman semua ya. Jadi kecepatannya itu cocok ya 22 meter per second tapi waktunya juga sama ya segitu. Itu teman-teman semua untuk tipe pertanyaan pertama ya untuk benda yang bergerak jatuh bebas. Ada satu tipe pertanyaan lagi ya teman-teman semua untuk tipe pertanyaan kedua ini kalian lihat di video saya selanjutnya. Ini baru video pertama jadi tonton video selanjutnya untuk lihat contoh soal berikutnya. Nanti ada tugas juga yang akan saya kasih ke kalian. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Dicukupkan untuk part pertama ini vertical motion dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.